Assalamualaikum Bu Tia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Kes, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Kemarin WA saya ya, katanya ada yang mau diperbincangkan. Sama Iya. Iya. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Saya ada sedikit masalah dengan mengelola kelas. Di kelas saya itu ada anak yang hiperaktif, Bapak, dan memiliki gangguan emosi. Yang seringkali karena gangguan emosi ini jadi menimbulkan kegaduhan atau keramaian di kelas. Oh gitu. Semua orang pasti punya masalah, Bu ya. Berarti masalahnya itu tentang pengelolaan kelas anaknya yang hiperaktif itu ya? Iya, betul Bapak. Bisa diceritakan, Bu, masalahnya apa, Bu? Baik Bapak, begini ceritanya. Dari awal mulanya memang ketika sistem PPDB kita itu tidak memperbolehkan adanya tes masuk, baik tes tulis maupun tes verbal. Nah, anak-anak yang masuk ke SD itu melalui sistem zonasi, tidak melihat latar belakang mereka dan kemampuan mereka. Nah, sistem tersebut ini menjadi tantangan bagi kami selaku guru SD. Kenapa menjadi tantangan? Karena di dalam murid tersebut kita tidak tahu kemampuannya anak. Bahkan kita menerima murid yang anaknya ini hiperaktif. Ada yang mengalami gangguan emosi. Karena kurangnya penanganan berlanjut dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sehingga waktu di kelas saya kelas 5 ini gejalanya yang timbul itu semakin parah. Hari ini tujuan saya berbincang dengan Bapak itu untuk mengatasi bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas dengan beragam murid tersebut, dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut, agar saya ini bisa berjalan kondusif Pak dan menyenangkan, sehingga dengan adanya 5 anak ini tapi anaknya tetap berjalan dengan baik seperti itu Pak. Wah, menarik sekali Bu ya. Jadi awalnya dari PPDB Bu ya, yang sekarang kan Surabaya kan ini semua anak yang itu ditampung semuanya, tidak dibeda-bedakan ya. Kira-kira Bu, apa ya rencana Ibu ya yang Ibu ingin raih dalam meningkatkan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi? Apa rencananya Ibu? Ya, sebenarnya saya berharap sekali Bapak bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut, kebetulan ada 4 anak ya, dengan anak-anak tersebut itu yang memiliki masalah dapat diatasi sehingga pembelajaran saya bisa berjalan dengan kondusif dan menyenangkan Bapak. Kira-kira Ibu sudah melakukan apa saja untuk mencapai target? Baik, kemarin itu saya sudah berusaha melakukan observasi Bapak, melihat tingkah laku mereka di kelas itu bagaimana, apa yang menyebabkan mereka sampai ini gejalanya semakin parah itu karena apa. Itu sudah saya petakan ke dalam kondisi mereka masing-masing. Seperti itu Pak. Bagus itu Bu, berarti. Terus
Apa ada kendala, Bu? Kira-kira kendalanya apa, Bu? Begini, karena kondisi anak tersebut berbeda-beda, jadi saya ini harus memetakan satu-satu, Pak. Anak yang pertama ini misalnya, dia itu hiperaktif, tidak bisa diem. Nah, seringkali mengganggu temannya dengan mengambil bolpen temannya, pokoknya temannya diganggu. Temannya itu tidak boleh membiarkan dia diam, harus ada teman untuk mengajak bicara. Anak ini juga susah konsentrasi, Bapak. Jadi di kelas itu hanya sebentar, setelah itu sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan mainannya sendiri. Kadang-kadang temannya diganggu ini kan ya protes. Bu, saya itu mau belajar, Bu, tapi kenapa saya kok diganggu terus seperti itu? Nah, akhirnya ribut. Nah, ada lagi ini anak yang tantrum, Pak. Emosinya anaknya itu diam. Dia juga sangat pintar, Pak. Ketika disuruh maju ke depan, dia itu mau pede, anaknya itu padahal pede. Nah, masalahnya ketika di depan dia sudah mulai bercerita, misalnya membuat pidato gitu ya, dia sudah mulai, ini temannya ada yang tersenyum sedikit gitu sudah merasa tersinggung. Nah, setelah tersinggung dia langsung nangis, teriak, kejar-kejar, akhirnya tantrum di depan kelas. Hal ini memang sangat menjadi PR buat saya. Ada satu lagi ini, Pak. Ada anak itu perempuan ya, ini, Pak. Ini cantik anaknya, Pak. Eman saya pakai jilbab juga. Ini anaknya memang pendiam. Justru anak pendiam itu yang menurut saya membahayakan. Karena apa? Dia itu bisa mengekspresikan emosinya. Sehingga ketika dilukai orang, dia melukai dirinya sendiri, Pak. Ini terjadi ketika teman-temannya ada yang mengadukan ke saya. Nah, pada saat pertama kali, kedua, ketika tidak ketemu. Nah, yang keempat ini ada temannya ketika main ke rumah itu, dia ini melihat tangannya itu bekas ini, Pak. Ada barcode di sininya, Pak. Jadi kayak silat-silat ini. Iya, sampai banyak. Pokoknya di tengahnya itu. Nah, ketika saya panggil anaknya, saya tanya itu, kenapa kok sampai ada seperti itu? Dia bilangnya, enggak, ini hanya main-main, hanya barcode saja kok. Seperti yang ada di TikTok. Nah, sejak itu saya, korban berarti TikTok berarti, Bu. Iya, jadi anaknya ini pendiam, Pak. Ketika disakiti di apapun diam, tapi pelariannya ya seperti itu, nangis sama nyileti dirinya sendiri seperti itu, Pak, yang justru malah membahayakan. Betul. Seperti itu, Pak, kira-kira identifikasi dari anak-anak saya tersebut. Kompleks sekali berarti, Bu ya. Saya ulang lagi, tadi ada 3. Yang pertama kalau nggak salah anak yang beraktif ya, yang banyak ininya. Kemudian anak yang tantrum, yang nangis sendiri, yang marah, heboh di kelas. Dan yang ketiga anak pendiam, yang disakiti diam saja tapi dia lampiaskan pada dirinya sendiri. Ya, jadi 3-tiganya ini mungkin ada di sekitar kita, di sekolah juga pasti banyak ya. Kira-kira Bu, Ibu sudah merencanakan apa ya untuk mencapai targetnya Ibu yang di awal tadi? Apa yang Ibu rencanakan kira-kira? Iya, Bapak. Jadi ini rencananya ketika saya sudah melakukan observasi, pengamatan di kelas, sudah melakukan pendekatan individu, tetapi hasilnya tidak begitu efektif, ya. Jadi saya itu berencana untuk memanggil orang tuanya. Nah, saya ingin menggali apa sebab dari anak tersebut sampai memiliki masalah seperti ini. Saya ingin tahu apakah mungkin kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi, misalnya kasih sayang orang tuanya, kebutuhan dia diterima di keluarganya, atau bagaimana yang menyebabkan kondisi anak ini diam, memendam, dan tidak mau mengeluarkan emosinya. Itu untuk anak yang ketiga ya, Pak. Sedangkan untuk anak yang hiperaktif, dan yang tadi tantrum itu juga sama. Saya akan panggil orang tuanya. Saya ingin mengetahui apakah ada dalam keluarga tersebut yang memiliki kasus
yang sama dengan anak tersebut. Baik, Bapak. Jadi apa namanya, rencananya Ibu mau memanggil orang tua mereka ya? Ya, Bapak. Menggali informasi dari orang tuanya ya. Terus Bu, seandainya dari yang Ibu lakukan tadi ini tidak menghasilkan hasil yang sesuai yang diinginkan, ya seandainya loh ya, kira-kira setelah dari orang tua, kunjungan ke orang tua, menggalinya terus belum tersolusikan, ya. Terus Iya, apa Bapak. yang Ibu lakukan apa kira-kira? Baik, jadi rencananya ketika rencana saya yang pertama tadi tidak berhasil, ini saya sudah menyiapkan 2 rencana lagi, Bapak. Siap. Jadi yang pertama itu saya akan menemui guru yang memegang dia kelas 4. Jadi saya ingin menemui guru tersebut. Saya ingin mengetahui kondisi mereka itu bagaimana sebelumnya di kelas 4. Apakah memiliki kondisi yang sama dengan sama saya yang di kelas 5 ini, atau mereka di kelas 4 justru lebih baik, tapi parahnya di kelas 5. Saya juga ingin saran dan masukan dari guru tersebut, Bapak, tentang kondisi-kondisi anak tersebut. Dan yang kedua ini rencananya saya akan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, Ibu Kepala Sekolah ini kan kebetulan beliaunya yang mempunyai wewenang ya Pak ya, dalam menentukan peningkatan pembelajaran di sekolah ini. Saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang masalah yang saya hadapi di kelas ini dan perkembangan anak-anak saya yang diperaktif tadi dan gangguan emosi tadi, bagaimana solusinya, karena saya sudah melakukan langkah 1, langkah 2 belum berhasil. Istilahnya kan seperti itu ya Pak. Jadi saya ingin masukan dari Ibu Kepala Sekolah ini. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu anak-anak tersebut agar bisa belajar dengan baik. Nah, rencananya tadi ini saya sudah kepikiran Pak. Saya itu ngereng-reng. Gini rencananya itu saya ingin bekerja sama dengan pihak yang berkompetensi. Kalau di sini di dekat Ngebeng ini ada rumah sakit Bapak. Jadi saya ingin bekerja sama kalau diizinkan dengan Ibu Kepala Sekolah, saya ingin bekerja sama dengan rumah sakit yang menyediakan konsultasi parenting, psikologi anak-anak yang mengalami permasalahan di sekolah ya. Karena kan beda ya Pak ya penanganannya, saya sebagai guru, ilmu saya yang peroleh dengan ilmu mereka kan beda. Kalau saya kan hanya sebatas membimbing. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 kok perubahannya tidak kelihatan. Berarti kan ada sesuatu yang lain, mungkin ilmu lain yang belum kita berikan. Ada treatment lain yang mungkin belum kita berikan. Ya seperti itu Pak. Rencananya Ibu sangat komplit ini ya. Yang pertama tadi opsinya kalau dari orang tuanya belum ada, kemudian Ibu minta tolong guru yang mengajar di kelas sebelumnya mungkin ya, track recordnya bagaimana anak ini sebelumnya, mencari tahu, kemudian setelah itu diskusi dengan kepala sekolah. Terus solusinya entah itu nanti dari kepala sekolah minta psikolog yang datang ke sekolah untuk anak ini tadi gitu ya. Gitu Pak. Baik. Terus Bu, komitmen apa Ibu kira-kira yang Ibu lakukan ya untuk menjalankan rencana ini? Ya Bapak, terima kasih. Jadi ini nanti komitmen saya itu saya ingin mengulangi lagi pendekatan saya lebih mendalam ke anak tersebut. Kemudian saya akan memanggil orang tua dan sharing dengan orang tua tersebut tentang masalah anak ini, Bapak. Itu yang Ibu lakukan, Bu ya. Terus ya betul, baik. Terus kira-kira Ibu ini dibantu sama siapa, Bu, untuk menjalankan rencana ini? Kan enggak mungkin Ibu sendiri kan ya? Kira-kira. Ya, Bapak. Jadi saya ingin bekerja sama dengan teman guru dan guru agama
Ya mungkin beliaunya mungkin bisa membantu secara moral. Dan kalau teman guru itu ya guru yang sebelumnya, jadi tahu riwayat anak tersebut. Sehingga kita bersama-sama bisa menangani masalah anak tersebut. Ya. Kalau baik, kalau di SD mungkin guru agama jadi juga guru BK ya. Kalau di SMP kan ada guru BK untuk penanganan anak tersebut. Ada, jadi semuanya guru kelas dan agama. Baik, terima kasih Bu atas waktunya ya. Berarti saya tunggu kabar baiknya ya. Kapan kita bisa ketemu lagi? Saya ingin mengetahui hasil dari apa namanya yang Ibu lakukan. Gitu Bu ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Insya Allah kita bertemu 2 minggu lagi ya Pak. Setelah saya mendapatkan. Oke. Nanti kontak-kontakan ya. Siap. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.